Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kita mau renungan pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau pagi ini kami dapat bangun kembali dan juga kami mau belajar Tuhan melalui firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini dan juga urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami pengertian dan hikmat bagi kami supaya kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berkati kami pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu boleh menjadi mendidik kami, mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah semakin hari semakin kami mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, tetapi Yesus ya maksudnya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu, di sini dikatakan, ini Tuhan Yesus yang mengatakannya, bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang haruslah dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap kata sia-sia dalam bahasa Yunani kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu setiap kata yang tidak berguna, Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap kata yang tidak berguna yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu, dalam hidup kita perkataan itu seringkali tidak bisa ditarik kembali, Bapak Ibu. Ya. Masalahnya Bapak Ibu ya, dalam hidup kita ini seringkali lupa Bapak Ibu bahwa nggak menyadari bahwa kata-kata itu sangat penting. Ya. Nah, dalam hidup kita ini, dalam kekristenan kita, bahwa ucapan ini perlu disadari bahwa apakah itu berguna atau tidak, Bapak Ibu. Ya. Belakangan ini saya berpikir bahwa merenungkan Bapak Ibu bahwa seringkali kita dalam hidup ini memasukkan ke jiwa kita itu kata-kata yang tidak berguna. Saya seringkali dulu sering dengar lagu Mandarin Bapak Ibu, karena saya ngerti Mandarin. Ya. Nah, lagu Mandarin itu lagunya sedih-sedih, patah hati Bapak Ibu, kebanyakannya. Jadi karena kebanyakan patah hati, Roh Kudus tuh mau saya tidak mendengarkan lagu-lagu seperti itu. Ya. Jadi saya hentikan. Karena itu tidak berguna buat jiwa saya. Kalau sesuatu yang kata-kata masuk ke dalam diri kita, sesuatu yang sedih, jiwa kita akan ikut sedih, Bapak Ibu. Nah, makanya Yesus berkata, setiap kata-kata yang tidak berguna yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini kalau kita dengar lagulah yang pujian menyembahan ya, lagu-lagu yang baik bagi jiwa kita Bapak Ibu. Ya, Daud dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, pujilah hai Tuhan jiwaku. Ya, malah Daud berbicara dengan jiwanya, memerintah jiwanya supaya memuji Tuhan Bapak Ibu. Nah, seringkali banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa kata-katanya itu mempengaruhi jiwanya. Bukan hanya dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, mempengaruhi jiwanya. Ya, maka dari itu saya juga dilarang oleh Roh Kudus untuk mendengarkan lagu-lagu yang sedih Bapak Ibu ya. Dan lagu-lagu dunia itu sebenarnya nggak bagus juga Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu,
Di sini di ayat 37 katakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Makanya dalam ucapan kita itu sesuatu yang berguna itu kita harus belajar lakukan. Saya ini orangnya introvert Bapak Ibu, tidak banyak berbicara karena memang mau ngomong sama orang, mau bicara sama orang aja saya perlu berpikir ini bicara apa ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, maka itu dalam kehidupan kita harus lebih berhati-hati Bapak Ibu ya, supaya Tuhan menjaga pintu bibir kita. Ya, mari kita belajar Bapak Ibu ya, supaya dalam kehidupan ini supaya kata-kata kita lebih berguna lagi bagi orang lain, dan juga supaya waktu kita dipertanggungjawabkan kata-kata kita itu sesuatu yang upah bagi kita Bapak Ibu ya. Jadi mari kita memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuji Tuhan dan lain-lainnya Bapak Ibu yang berguna ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ubah kata-kata kami, jaga pintu bibir kami, supaya kami menjadi berkat melalui kata-kata kami lebih lagi Tuhan. Biarlah Matius 12 ayat 36, 37 ini kami selalu ingat, renungkan dan sadari Bapak, bahwa setiap kata-kata sia-sia orang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami percaya, karena kalau menurut ucapan kami akan dibenarkan, menurut ucapan kami juga bisa dihukum Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami pada pagi hari ini, jaga pintu bibir kami, urapi perkataan kami, urapi lidah bibir kami Tuhan. Biarlah kami boleh jadi berkat melalui lidah bibir kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru telah turun pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.